Ya, haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Siapa di sini yang bersuka cita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Ya, libur kan? Ya. Masa nggak libur? Libur dong. Masa kerja terus? Ya, Bapak Saudara ya. Kita mulai doa pagi kita. Yang belum on cam, ayo on cam. Yang masih matanya gini-gini, ayo cuci muka dulu, Ya, gosok gigi dulu. Ya, biar seger, biar ibadahmu ndak diolok-olok sama setan. Nah, ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai begini-begini ya. Haleluya. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang selalu memberi kami kegirangan, memberi kami sukacita yang berlimpah. Pagi ini, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita, pengharapan, mujizat, dan kesembuhan. Semuanya Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Ayo murid AMD wajib on cam. Haleluya. Kita memuji Tuhan ya Bapak Saudara ya. Kita memuji Tuhan ya. Sama-sama kita mau menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Kalau memungkinkan nanti kita akan kesaksian satu-satu. Yo, haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Ayo muji Tuhan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
sukacita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Kita boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan bagi kami. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan lagi. Suara-Mu tuntunku lewati api, di dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, dan ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, mari angkat suaramu, katakan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Oh, nafasku memuliakan-Mu, dan ku nyanyi
bagi kami. Terima kasih, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami mau Tuhan bersama-sama sharing, menikmati akan firman-Mu, belajar dari Yesus. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Wow. Berkali-kali Tuhan mengingatkan kita supaya kita terus hidup di jalannya yang benar. Ya, Tuhan itu tidak pernah bosan-bosan di dalam mengingatkan kita. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan pagi hari ini di dalam Matius ya, Matius pasal yang ke-12 ayat 43. Matius pasal 12 ayat 43. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Oke. Kita lihat ayatnya ya. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Ya, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar, saya ulangi lagi. Matius pasal yang ke-12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi kalau ada setan keluar dari manusia setelah dilayani, setelah ditengking, ya, setelah mengalami kelepasan dari Tuhan, dan roh jahat itu keluar, entah 1, 2, 3 atau 1000, nggak tahu berapa, 2000 kah, 7000 kah, nggak tahu. Ya, dia keluar dan dia mengembara di tempat yang tandus-tandus, tetapi ia tidak menemukan rumah di sana. Ia tidak menemukan inang di sana. Ya, dan akhirnya ayat 44, lalu ia berkata, roh jahat itu berkata, setan itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Jadi dia pergi lagi ke rumah itu, ya, dan dia lihat, dia tengok dari jauh, kosong tuh rumah. Lalu bersih rumahnya, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan ia menelpon, mengechat, ya, 7 roh jahat. Dia buat grup di WA dan dia bilang, ada yang kosong di situ. Ya, ada yang kosong di situ. Ya, ayo kita ke sana. Udah KPR loh. Ya, nah, ya kan, nggak perlu bayar loh. Rumahnya rapi, tinggal kita pakai. Gratis. Saya mantan dari tempat itu. Wah, tempatnya enak, memberikan kita energi dan makanan.
dan 7 roh jahat yang lain yang lebih jahat daripada roh jahat tersebut, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Wah, sangat disayangkan kalau hidup seseorang, apalagi hidup orang Kristen, dipenuhi roh jahat. Ya, salah satu tanda orang tersebut dipenuhi roh jahat, salah satu, perhatikan baik-baik. Ini yang di YouTube juga perhatikan baik-baik. Orang itu bebal, nggak mau ditegur, nggak mau dikasih tahu firman. Kalau dikasih tahu ada aja alasannya, atau udah dikasih tahu, wah dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Yang ketiga, dia nggak ngamuk, dia nggak marah, dia nggak kesal, dia diam, tetapi kita dicuekin karena memberitakan firman Allah. Ya, itu artinya ada roh jahat di dalamnya. Kalau orang ada Roh Kudus di dalamnya, mendengar firman, pasti dia suka. Katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, lihat diri kita. Kalau kita nggak suka baca firman, kalau kita sukanya yang duniawi-duniawian, kalau kita sukanya yang kedagingan, ada roh jahat di dalammu. Tapi Pak, saya kan pernah ikut pelepasan Pak. Ya, udah bebas dong saya Pak. Iya, pada waktu itu. Ketika engkau buka celah lagi, nggak ditengking, nggak berubah hidupmu, roh jahat lebih banyak dari sebelumnya. Bapak ini tahu dari mana? Bapak ngelihat ya? Emang Bapak ngelihat apa? Ada asap hitam seperti biasa. Nggak perlu diterawang, nggak perlu dilihat-lihat. Cukup pakai firman Allah nih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apalagi anak-anak muda ini, jangan hidupmu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Jatuh bangun aku dikejarmu. Gitu kan lagunya kan? Ya, pagi-pagi udah dangdut nih. Dangdut dulu yuk. Nggak ada kopinya om. Ya, kalau kita kerjanya jatuh bangun tiap hari tanpa pernah berbenah, tanpa pernah mengisi dengan firman, tanpa pernah mau iring Tuhan dengan sungguh-sungguh pikul salib. Ayo hati-hati. Jangan sampai setan itu, kayaknya sih hidup kita rohani banget gitu. Hidup kita wah luar biasa banget gitu loh. Tapi pikiran kita cabul tiap hari. Pikirannya porno tiap hari. Pikirannya ingin mengambil punya orang lain tiap hari. Pikirannya ingin merencanakan yang jahat setiap hari. Saya bilang itu boleh dikoreksi. Dilihat lagi hidupnya. Ya, jangan pikir ketika engkau sudah menjadi pendoa maka bebas-bebaslah hidupmu. Lihat dulu, seorang pendoa itu adalah seorang yang mengalami panggilan tertinggi dalam hidupnya. Pendoa itu ya, kuncinya adalah nggak boleh cepat tersinggung. Nggak boleh. Nggak boleh kerjanya marah-marah, maki-maki orang. Nggak boleh. Apalagi jadi pendoa itu memang harus penuh kasih. Wah, berat ternyata jadi pendoa ini. Lebih enak pendosa daripada pendoa. Ya enggak? Lebih enak pendosa daripada pendoa, betul nggak? Wah, pasti berbalik.
Ya, jauh perbedaannya. Yesus itu berdoa sampai hari ini. Ya, Roh Kudus berdoa sampai hari ini. Kenapa kita nggak berdoa? Halo? Iya kan? Ya. Ayo, jangan ngantuk-ngantuk ini. Aduh, kalau saya di situ nih tak jewer. Jangan kita ini sudah percaya Yesus, kerjaannya ngundang setan setiap hari. Ini harus dikasih tahu sama orang Kristen. Sama orang Kreten ini harus kasih tahu. Nggak boleh kita. Udah dibaptis Islam lagi. Terima keselamatan. Ya, sebagai tanda keselamatan Anda. Hidup baru. Roh Anda diperbaharui. Tapi kerjanya masih suka dosa. Ya, tiap hari memikirkan dosa-dosa dan enak banget dah kalau udah begini dah. Dosa itu aduh. Ya. Ini pikiran nih diluruskan. Ada usaha. Itu artinya pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Ya, usahakan dirimu untuk selalu on the track-nya Tuhan. Jangan sampai di luar Tuhan. Supaya apa? Supaya roh jahat gak kembali kepadamu. Kayaknya engkau pelayanan aman. Gak ada kok Pak Pendeta. Ya, saya gak ada roh jahatnya kok. Aman aja ini. Saya gak ngerokok, saya gak judi. Saya gak main perempuan loh. Ya, memang itu semua enggak kau lakukan. Enggak kau lakukan nampak di fisik, tapi semuanya perbuatan itu kau rencanakan di otakmu. Enggak kok, beneran. Tapi engkau di pekerjaanmu sikut menyikut orang lain, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain. Bukankah itu tanda bahwa ada setan, roh jahat yang bekerja di dalam hidupmu? Gak jamin pelayan Tuhan. Karena saya pun pernah mengalami hal serupa, difitnah, ya, di-cut pelayanannya oleh hamba Tuhan, oleh orang-orang, apalagi oleh buah pelayanan saya sendiri. Tapi gak apa-apa, saya gak kecewa. Ya, Tuhan membuktikan, toh akhirnya, ya, setan sama setan bersatu. Toh mereka saling mendengki sendiri. Mereka saling menjatuhkan sendiri. Mereka roboh sendiri tuh karena pekerjaannya dangkal. Bapak Ibu Saudara, apalagi engkau disuruh sama pendetamu, ayo bangun pagi Pak, Bu, Bro, Sis, ayo anak muda, bangun pagi doa. Banyak lagi alasannya. Nak minta pastor. Ya, kita nak minta bangun pagi. Gitu kalau setahun digituin pendetanya disuruh doa pagi, gak suka doa pagi. Tapi kalau ada masalah baru datang sama Tuhan, baru datang sama pendetanya, baru datang sama pastornya sebagai gembala. Waduh, ya, jangan sampai keterlaluan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan. Sebab apa? Ya, sebab jangan sampai kosong. Kalau kosong tersusun rapi, nanti yang masuk setan lebih jahat. Nampaknya dia pelayanan aman segala macem. Ya, setan selalu tunggu waktu yang terbaik. Ketika saatnya ada kesempatan, kau bilang sama pendetamu, "Oh Pak Pendeta, ya, saya tidak akan tergoda
oleh gadis-gadis, ya kan. Ini dalam pelayanan ada penari-penari, ada anak-anak muda-mudi. Nggak tergoda. Ya, sombong rohani. Pas pulang, jemaat ada yang janda kembang. Engkau sudah punya istri. Kegencet sama tuh janda. Kemakan sama tuh janda. Selingkuh akhirnya. Jatuh. Jangan pikir perzinahan itu langsung fisik. WA-WA-an dulu, ya. Telepon-teleponan. Di handphonenya dicatat namanya. Namanya siapa? Nama orang lain. Nama wanita itu, janda kembang itu Bunga. Ya. Nama panjangnya Bunga Bang. Ya. Nama di handphonenya siapa? Manajer. Nama di handphonenya siapa? Siapa? Ya. Ini kayak ini nih, ya. Joseph. Ya. Ditelepon. Sama depan istrinya. Salam Joseph. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tambah lagi bahasa roh. Haleluya. Sambil meninggalkan istrinya. Lalu udah agak jauh 300 meter. Gak usah 300 meter lah. Ya, berapa puluh meter baru bilang, sayang kamu di mana? Aduh, itu setan lebih banyak itu. Kita hamba Tuhan gak boleh kayak gitu. Terbuka. Ini aku, semua milikmu. Apa sih suaraku kok jelek banget? Ku serahkan. Gimana sih lagunya? Padamu Tuhan. Ini aku. Terbuka Tuhan. Semua milikmu. Terbuka Tuhan. Jadi suratan terbuka dah. Makanya kalau mau melayani harus total. Baik hati. Habis itu hati dan harta harus total. Ya. Harus total. Rela kehilangan semua. Harus total. Apalagi, ya, jangan seperti orang-orang dunia. Memang pekerjaan kita, ya, kita diberikan Tuhan berkat yang melimpah. Tapi dibalik itu semuanya kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, ingat ya, aku udah kasih begini. Aku mintanya begini ya Tuhan ya. Nah, itu hitung-hitungan sama Tuhan. Hati-hati. Nanti kalau begitu terus sama pekerjaan Tuhan, sama hamba Tuhan, ya, bukan Roh Kudus yang bertahta di dalam hatimu, tetapi hartamu yang bertahta di dalam pikiranmu. Dari pikiran turun ke hati, sehingga engkau langsung melakukan. Apalagi, gak selalu harus yang berbau cabul, yang berbau perzinahan, ya. Karena setan itu, ya, dia umurnya sudah lama, lebih tua dari engkau. Dia memang lebih pengalaman. Yang kita khawatirkan, catat baik-baik. Nih biarin nih, ya. Biar saya ngomong nih pagi hari ini, karena kan libur. Biar banyak kau merenungkan firman di rumah. Biar banyak. Kan libur. Kecuali gak libur. Kalau libur gak apa-apa, ngomongnya agak kencang dikit. Tapi kalau kerja, oke lah. Ya. Kadang ibadah, kadang enggak.
Dulunya, semangat melayani. Dulunya, Tuhan tuh, nomor satu dah. Ketika salah pergaulan, jatuh lagi. Malas berdoa. Malas baca firman. Mesti diingatin terus. Dimarah-marah dulu baru baca firman. Setan paling suka sama orang-orang yang baca firman dengan terpaksa. Paling suka. Itu akan jadi bulan-bulanannya setan. Paling suka. Kalau Anda membaca firman dengan penuh cinta dan kasih dan kerinduan, penasaran nih. Pingin banget nih, apa ya? Ya. Wah, itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau udah baca firman terpaksa, ya nggak apa-apa sih. Terpaksa, yang penting baca firman. Tapi saya mau kasih tahu, setan paling suka dengan orang yang suka terpaksa membaca firman. Lu lagi ngapain sih? Ya, di handphone tuh bacaan apa sih? Baca apa? Gue baca firman. Tapi kok mulut lu manyun? Iya, gue disuruh sama pastor nih. Tuh, lihat tuh. Minimal 3-5 pasal sehari. Buset dah. Rohani amat lu. Itulah, aku harus baca nih. Yang penting store aja. Baca aja udah. Nggak dari hatimu kamu baca firman. Hati-hati. Di sampingmu pasti ada setan. Pasti. Dia tinggal tunggu waktunya untuk masuk ke dalam hatimu, lalu membuat engkau jatuh. Lihat aja. Saya nggak bohong. Aduh, Pak Pendeta, pagi-pagi udah khotbah tentang setan. Ya. Bukan, ini kebenaran loh. Ini kebenaran. Kalau kita berbicara tentang pertolongan, berkat-berkat pertolongan terus, Bapak Ibu Saudara bisa muntah. Nih, kerjaannya makan nih. Makan aja terus. Lambung udah penuh, sampai ke tenggorokan penuh. Muntah nggak? Muntah. Ya, tapi kalau dikasih tahu kebenaran ini, bahwa setan itu masih berkeliaran mencari engkau, terima. Setan itu paling suka ya dengan umat-umat Allah yang sedikit aja buka celah. Paling suka. Makanya hati-hati. Saya sudah pesan dengan Anda semua, baik yang tua maupun yang muda. Kalau sempat berbuat dosa, baik itu fisik maupun di pikiran, saat itu bertobat. Jangan tunggu nanti. Mikirnya aneh-aneh. Ya, jangan nanti. Saat itu bertobat, lalu alihkan pikiranmu, bayanganmu, atau imajinasimu dengan pikiran yang ilahi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, ketika setan mau dekat dengan engkau, dia nggak jadi, karena ada malaikat yang membelamu. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu sangat menghormati ciptaannya, yaitu manusia kita ini. Kalau kita udah dikasih tahu sama pendeta, sama hamba Tuhan, sama pastor, sama gembalamu, jangan buka celah. Masih aja buka celah. Tuhan akan seolah-olah akan undur. Malaikat Tuhan akan undur daripadamu, dan setan akan mendekatimu. Kalau malaikat ada di dekatmu, setan mana mau dekat dengan engkau? Dilibasnya dia. Gak mau. Oleh sebab itu, orang Kristen jangan suka buka celah. Hidup semaunya. Nantilah saya bertobat. Ya, nantilah. Nanti ketika engkau sudah sakit, sudah parah,
lalu kau berkata, Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, nantilah. Ayo. Hah? Woi. Mana nih jemaat di gereja saya ini? Halo? Halo? Nah tuh. Ya, saya yakin dan percaya Anda pasti orang yang mau berubah. Ya. Doa kami itu buat Bapak Ibu Saudara gak pernah yang jelek. Gak pernah. Selalu Tuhan tolong mereka, berkati mereka, sertai mereka. Haleluya. Ya, setan itu suka dengan orang yang membaca firman dengan terpaksa. Apalagi puasa dengan terpaksa. Itulah aku tuh disuruh puasa. Ya, apa puasa tuh? Padahal kita tinggal pelayanan aja main gitar, main bass di gereja. Kan tinggal itu. Apa sih? Harus puasa-puasa mau pelayanan. Doa puasa. Tuhan itu sedih kalau kita puasa dengan terpaksa. Kalau Tuhan sedih, lawannya siapa yang senang? Setan. Roh jahat itu senang kalau kita terpaksa. Ayo Bapak Ibu Saudara. Ya, belajar untuk pikul salib. Jangan suka terpaksa dalam pelayananmu. Kalau memang engkau gak mau pelayanan, bilang sama pendetamu, bilang sama gembalamu apa penyebabnya. Terbuka. Jangan di hadapan mereka engkau, iya pastor, iya Bapak pendeta, semuanya baik. Haleluya. Ditambah haleluya 12 kali, haleluya 24 kali ketemu Bapak pendeta. Tapi di belakang komplainnya luar biasa sekali. Itu namanya munafik. Jangan kita menjadi orang munafik. Jangan. Jujur aja. Saya gak sanggup Pak Pendeta. Ya, saya mau rest dulu. Silahkan. Saya punya masalah begini, ini. Silahkan. Bahkan saya mau katakan begini, saya gak cocok di sini Pak Pendeta, saya mau pindah gereja. Baik Pak, Bu, silahkan. Terbuka pintu. Karena di sini adalah tempat untuk dimurnikan. Pengerja-pengerjanya harus dimurnikan. Pengerja-pengerjanya harus mengalami pemurnian lebih dahulu. Kita patut bersyukur loh. Kalau gereja kita ini murni. Coba gak murni? Ayo. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Politik apa yang akan terjadi di sini? Politik seperti apa? Bakal parah. Tuhan akan memuntahkan kita. Gak dingin, tidak panas. Artinya suam-suam kuku. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Anda gereja ini mau murni atau tidak murni? Yang mau murni angkat tangan. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita ini mau murni, memang rasanya aduh pedih, aduh firman Tuhan ini begini. Tapi perhatikan baik-baik, tujuannya apa? Goalnya apa? Ya gak sih? Kalau goalnya begini ya, kamu gemuk, kamu banyak bekerja, lalu kamu banyak setoran sama pendetanya. Baru pendetanya baik-baik sama kamu. Itu sudah jelas gak murni. Iya. Tapi saya tidak pernah pilih-pilih.
sekali berapapun Anda. Kalau Anda salah. Bagaimanapun secara roh, Anda adalah buah pelayanan kami. Anda juga adalah anak rohani kami. Gak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, penting seorang bapak menyatakan ada roh jahat, nak. Jangan sampai roh jahat kembali kepadamu. Kalau seorang bapak bilang, alah gak apa-apa lah, biarlah roh jahat itu main-main samamu. Biarkan aja udah. Ya, kasihan dia. Ya, nggak ada hak kita untuk mengusir dia. Itu hak kedaulatan Tuhan. Hak kedaulatan Tuhan. Nggak usah diikutin bapak rohani kayak gitu. Artinya dia ingin engkau kerasukan setan. Saya mau kasih tahu sama pemirsa jemaat di YouTube. Kalau pendetamu kayak gitu, kalau engkau juga pendeta yang kayak gitu, bertobat kamu. Ingat itu baik-baik. Kita ini mengajarkan yang benar, bukan hanya baik kepada jemaat. Dengar itu pendeta-pendeta, dengar itu hamba-hamba Tuhan. Karena saya juga pendeta. Istri saya juga pendeta. Jangan kita hanya mengajarkan yang baik kepada umat Allah. Karena yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik seturut firman Allah. Yesus mengutus rasul, mengutus para murid untuk menyembuhkan orang, memberitakan firman, bertobatan, sama mengusir setan. Ya, saya pesan kepada Anda semua, termasuk yang di YouTube. Kalau engkau sudah dilayani, jangan lagi suka buka celah. Kalau sempat terjatuh, ingat pesan saya. Langsung bertobat saat itu juga. Supaya roh jahat tidak kembali masuk ke dalam tubuhmu, ke dalam pikiranmu, ke dalam rumah itu. Dan dia membawa teman-temannya. Jadi, ya, setan juga punya denominasi. Dia punya ketua pekerja harian. Dia lapor, bos, aku udah diusir loh bos. Bosnya bilang, bodoh kau, pulang dulu sini. Ya, lalu dia pulang, laporan, diceritain. Setan itu konseling sama pemimpinnya itulah bos. Ya, roh jahatnya konseling. Roh jahatnya konseling sama mentornya. Mentornya bilang, kau ini jangan sok-sokan. Kau ini setan terlalu baik. Udah, aku kasih ini 7 roh jahat ini. Keluar. Datang roh jahat yang lebih jahat. Ngapa bos? Ini ada yang minta tolong. Ya, tolong dulu saudaramu ini. Ya, setan sama setan komunikasi. Itu ceritanya begitu. Ya, ayolah, ya kan, ditolong dia. 7 roh jahat lebih jahat loh. Ya kan? Sama-sama mereka pesan, ya, ojek online pakai mobil, liatin. Tuh lihat tuh. Kosong kan, rumahnya kosong. Oh iya ya. Kita kesana yuk. Ayo. Ya kan? Tapi tunggu dulu. Rumahnya masih bersih, masih ada cahaya-cahayanya. Tunggu agak-agak redup, baru kita kesana. Biasa kalau ada cahaya-cahayanya, orang itu masih diomel-omelin sama pendetanya. Jadi masih ada yang masuk firman Tuhan. Jangan dulu. Setannya bilang, helu. Oke, helu lah kita. Oke lah. Ya. Nanti setelah rumahnya sudah mulai redup, berarti artinya bapak pendetanya sudah angkat tangan. Sudah angkat tangan untuk ngingatin dia. Ayo kita ke sana. Ayolah kita yuk, pelan-pelan. Datang dia di situ, masuk dia di rumah itu. Awalnya rapi, teratur, bersih.
sudah penuh dengan bangkai, sudah penuh dengan semua segala hal. Entah perdukunan kah, mantra-mantra kah, kepahitan, kegeraman, hawa nafsu, pesta pora mereka di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik. Perumpamaan bukan perumpamaan sih ya. Kira-kira gambaran tadi, kalau sempat engkau mendengar ya pendetamu, pastormu, gembalamu, atau kakak rohanimu ngingatin terus, ayo baca firman, ayo doa, jangan lalai, ayo setia, jangan banyak alasan. Kalau memang sudah salah, berkata iya saya salah. Karena setan paling suka mencari alasan. Karena dia nggak punya alas. Dia suka mencari alasan. Karena dia nggak punya alas. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ini bukan membesar-besarkan setan, tetapi saya harus memberitakan kebenaran ini, bahwa setan itu sampai hari ini masih bekerja. Jangan kau pikir ketika dia diusir daripadamu, lalu dia nggak akan balik-balik lagi. Dia paling suka balik-balik lagi. Pastor tahu dari mana dia suka balik-balik lagi? Lah barusan kita baca ayatnya. Oh maaf pastor, saya baru gabung. Itulah pastor agak ngelandau nih. Banyak kerjaan saya. Oh ya kah? Alasan lagi. Ya, udah saya sering tidur cuma 1 jam, tapi kalau doa masih semangat kok. Ya, doa dong. Apalagi pagi-pagi. Nggak ada yang namanya ilahilu. Nah, bangun. Cuci muka, gosok gigi, bayar harga dong. Habis itu segar. Setan suka nanti dulu aja. Lawan. Ya, lawan. Setan itu bisa memberikan tekanan supaya kita malas untuk bangun. Dari sejak muda, firman Allah berkata, anak muda itu harus dididik, harus diajar, supaya nanti ketika dia dewasa, dia mengerti betul akan panggilan hidupnya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai keadaan kita lebih buruk dari semula. Tadi malam saya mendoakan seorang yang dari mana tuh ya? Dari Tehang kalau nggak salah. Ya, dia minta didoakan, dia komen di YouTube, lalu dia minta didoakan. Dan saya bilang hubungin saja nomor ini. Akhirnya dia langsung video call. Dia minta didoakan keponakannya suka sakit perut sudah selama 1 tahun. Saya bilang begini, di situ ada kelihatan mama dari bayi ini, bayinya yang itu suka sakit. Kalau sakit itu, sakit perutnya itu Bapak Ibu Saudara bisa kejang-kejang. Ini kan aneh. Ya. Tapi saya lihat begitu. Bu, anak ibu ini saya lihat tuh ada masalah di paru-parunya. Saya lihat dengan mata rohani saya. Saya bilang, "Bu, anak ibu ini ada masalah di paru-parunya. Pernah cek gak, Bu?" "Iya, Pak, memang 2 tahun lalu apa setahun yang lalu dia dicek ada flek di paru-parunya. Tapi menjalarnya ke perut." Nah, gitu kira-kira singkatnya. "Ya, Bu. Kita doa ya." Saya lihat ada suaminya di situ. Itu suami ibu itu bilang itu, jangan lagi merokok, jangan lagi minum mabuk. Lalu istrinya cuma bilang,
Itulah. Ya, artinya konfirmasi. Lalu suaminya datang. Iya Bapak Pendeta. Iya, 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 iya. Iya deh, udah deh, iya, pokoknya iya aja. Mungkin manusia saya bisa dibohongi, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Halo. Amin. Kita doakan, kita percaya Tuhan pasti menyembuhkan dia. Saya tegur, saya ini orangnya nggak bisa. Pak, yang sabar. Anak Bapak sakit, sabar ya Pak. Bapak, kita udah lihat ini dia melakukan dosa. Dia ada begini, rojatnya begini. Lalu kita bilang, sabar ya Pak. Oh, buat saya nggak bisa kayak gitu. Saya ini tipe hamba Tuhan yang ngomong terus terang. Itu kamu ada roh jahat. Kamu begini, bertobat kamu. Ya, mau bagaimana lagi? Saya nggak bisa yang langsung seperti itu. Bisa sih berakting seperti itu, bisa. Cuman karena ketulusan hati kita harus berkata seperti itu. Kalau saya nggak tulus, beda caranya. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, terus terang mengomong, Pak, bertobat Pak. Bapak ini salah. Bu, bertobat Bu. Mulutmu Bu. Aduh kalau ngomongin orang. Ya, sampai malaikat geleng-geleng kepala, setan. Ya, migrain dengar engkau ngomong Bu. Lalu dia nangis. Mau gimana lagi Pak? Saya ini begini ini. Udah stop. Ibu mau dilepaskan? Mau. Ya udah, doakan aja. Tumpang tangannya. Tumpang kepalanya. Biar dia dilepaskan. Daripada dia banyak ngomong, nanti saya juga pusing. Migrain juga saya dengar dia ngomong. Aduh. Doakan aja udah. Selesai. Tapi sedihnya kita ketika umat-umat itu disuruh doa pagi, gak ada yang datang. Hanya beberapa orang saja. Mereka hanya mau didoakan, dilepaskan. Itulah yang membedakan antara level umat Allah yang biasa-biasa saja dan level umat Allah yang setia doa pagi, bahkan doa api, setia baca firman dan mau taat sama Tuhan lewat gembalanya. Itu adalah level umat Allah di atas rata-rata. Katakan amin. Anda di atas rata-rata, katakan amin. Ya, tapi kan saya tidak tahu nih yang off cam. Mungkin dia sambil ya kan? Gak tahu kan? Iya. Kan saya bukan maha tahu. Makanya disuruh on cam. Ya. Kalau nggak on cam, waduh, kita nggak bisa pantau. Bapak Ibu Saudara, ayo, kita ini adalah umat Tuhan. Jangan biarkan setan keluar masuk dalam hidup kita. Jangan. Sekali dia keluar, selamanya dia keluar, katakan amin. Kenapa? Ya, pastor terlalu bersemangat sih hari ini? Ya iya dong, soalnya berbicara tentang setan. Kalau berbicara tentang setan, semangat. Pengennya apa? Pengennya tak pilas tuh kepalanya. Ya, tak cabut tulang-tulangnya. Biar gak bisa gangguin umat-umat Tuhan yang Tuhan kasih kayak Anda ini. Kita kalau udah ngelihat setan gemes Bapak Ibu Saudara. Ya,
Saya berdoa kan, waktu beberapa hari yang lalu, kan lupa ngambil jemuran di belakang. Biarkan, gelap-gelap biarkan. Ya, saya biarkan gelap-gelap. Saya bilang begini, Tuhan, Engkau tahu, saya nggak takut dengan hal-hal begini yang namanya setan-setan itu, dukun-dukun. Saya nggak takut. Mau di tempat gelap kayak di kuburan kayak di tempat apa kayak. Ya, cuman satu aja saya takut. Ya, binatang. Saya kan nggak bisa ngelihat Bapak Ibu Saudara di gelap-gelap. Ya, jangan jebak saya Tuhan. Tapi kalau boleh Tuhan, setan itu datangkan sekarang, tapi bentuknya fisik. Biar saya pilas dia, saya cabut tulang-tulangnya. Di belakang saya asah dulu pisaunya Tuhan. Pisau babi itu Tuhan. Saya sudah asah. Kalau bisa Tuhan, saking gemesnya ngelihat setan itu. Makanya jangan heran kalau setan-setan gentar ngelihat kamu. Karena apa? Ada roh yang lebih besar di dalam kamu. Makanya jangan takut sama setan. Ngelihat kuburan, ngelihat pesugihan, ngelihat apa tuh namanya, lihat tempat-tempat yang ritual-ritual. Kau jalan di situ lalu kau bilang, misi anak kodok mau lewat. Aduh. Ya. Jangan sampai begitu lagi. Apalagi ngikutin ritual-ritual, jangan. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Biarin nih ya. Ini jam 5:32. Kita selesai jam 7. Hari ini libur kan? Biar tahu rasa. Semangat nih. Ngomong tentang setan kan? Iya, kita rencanakan yang dalam tanda kutip jahat buat dia. Dia terus yang ngerancangin jahat buat kita. Ya. Kemarin kita lagi ngomong nih, saya sama pastor ini lagi ngomong di ruang tamu. Baik-baik. Tiba-tiba, ini Tuhan, semakin bulan, bahkan mungkin semakin hari, Tuhan memberikan saya tanda yang lebih peka lagi untuk tentang mantra-mantra, ilmu hitam, setan-setan yang berkeliaran, setan roh teritorial, ya, apalagi berhubungan dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Telinga saya tiba-tiba berdenging. Ngapain nih? Kita lagi baik-baik kok. Saya diam dulu. Istri saya lagi ngomong. Ya, saya konsentrasi dalam nama Yesus. Apa yang terjadi Tuhan? Tuhan gak ngomong apa-apa, tapi saya tahu saya harus berdoa peperangan. Saya doa peperangan. Dalam nama Yesus, setiap roh jahat yang ingin membuat kami lemah, membuat kami tak berdaya, dalam nama Yesus aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Setiap ilmu-ilmu yang dikirim, mantra-mantra, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku tolak dan sebagainya. Saya bersujud, berdoa di kamar. Karena Tuhan memberikan saya satu lagi tanda atau kemampuan. Ketika ada pekerjaan atau dukun atau tempat itu begitu kuat atmosfer jahatnya, ya, telinga saya bisa berdenging. Gitu. Ya, padahal saya cek tekanan darah normal. Kan di jam itu kan ada. Saturasi normal. Kalau darah tinggi kan bisa berdenging juga Bapak Ibu Saudara. Telinga, betul ya? Bisa. Tapi normal semua, aman. Ya, jadi jam tangan saya bisa dipercaya. Gitu. Doa. Tuhan memberikan kita kepekaan. Kalau kita mau taat, katakan amin. Ya. Kalau di sekitar saya ada roh jahat, pasti ada tandanya. Sebenarnya jujur, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara. Jadi bentar lagi kita selesai ya. Setelah saya menerima karunia roh ini,
Saya paling risih yang namanya ke pasar. Ini saya baru bongkar ini. Tapi bukan berarti saya nggak mau ke pasar belanja, mau. Tapi risih. Ya, bersinggungan dengan orang ini. Dan saya tahu sakitnya apa, keluhannya apa. Itu informasi numpuk. Berapa orang yang senggolan dengan saya? Numpuk semuanya. Saya pernah pusing di pasar, pernah. Makanya saya agak lama pulang. Ya, saya nggak pernah cerita ini sama Pastor Reni. Tapi saya bilang sama Pastor Reni, itulah kadang-kadang yang membuat saya malas juga hadir ke resepsi kemana. Ya, tahu orang ini kayak gimana. Walaupun tidak semuanya. Informasi itu numpuk di otak. Kadang-kadang kalau nggak, aduh udah begini pergumulan dia, begini, agak pusing juga. Makanya saya harus memperbesar lagi kapasitas. Ya, saya bilang, Tuhan, apakah dengan doa puasa memperbesar kapasitas tersebut? Bukan. Memperbesar kapasitas itu harus dengan pelayanan. Salah satunya adalah KKR. Dengan kamu KKR, dengan kamu memberitakan firman di depan orang banyak, dengan kamu menyembuhkan, dengan kamu melepaskan mereka. Maksudnya Tuhan memakai kita untuk kelepasan dan kesembuhan, ya. Kita nggak bisa menyembuhkan, hanya Tuhan memakai. Itu maksudnya. Itu akan memperbesar kapasitas kamu. Ketika informasi itu datang kepada kamu bisa memilah, kamu bisa menangkis, kamu bisa tahu ini yang perlu, ini yang tidak. Nah sekarang itu sepertinya liar masuk. Dan efeknya sekarang, kadang-kadang saya suka sakit kepala, aduh pusing gitu loh. Tapi gak apa-apa, ini namanya didikan. Jangan kira saya ini sudah lulus didikan. Hey, saya juga masih dididik sama Tuhan. Saya ini masih dididik loh sama Tuhan loh. Saya akui, belum lulus penuh ini. Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara, kita semuanya sedang diselidiki oleh Tuhan, kita sedang dididik oleh Tuhan. Saya mau bilang, jangan menyerah. Makanya saya bilang kan waktu di khotbah beberapa minggu lalu, setiap hari saya harus menahan rasa sakit. Salah satunya ini. Tapi gak apa-apa, saya senang melakukannya. Melihat orang lain dilepaskan, melihat orang lain bebas dari kuasa jahat. Senang sekali. Ya, saya lihat itu orang kaya, orang tajir dirasuki setan. Nggak enak. Mereka punya segalanya di rumah. Tadi malam saya melihat di Instagram, di feed, di Reels. Orang itu, aduh udah gila ya. Udah benar-benar kacau hidupnya karena dia suka mendengar bisikan di telinganya. Padahal gak ada orang. Ayo, skizofrenia kan? Dan dia seperti gila 2 tahun, rumahnya dihancurin sendiri. Dia stres, gak bisa tidur. Gara-gara setan. Ayo Bapak Ibu Saudara, pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, jangan sampai biarkan dirimu, ya, setan itu bolak-balik dalam dirimu. Jangan. Ingat, sekali Yesus tetap Yesus. Namun sekali setan keluar, semuanya keluar dan jangan pernah balik lagi. Titik. Dicek caranya kita punya orang smart di dalam Tuhan. Dicek, ini mendatangkan kerajaan Allah atau kerajaan setan. Udah gitu aja 2. Oke? Bisa ya? Mulai belajar. Ya, mulai belajar. Oke? Ya, kita berdoa yuk. Haleluya, haleluya.
Tuhan begitu baik dengan Anda. Namun saya mau kasih tahu, bukan berarti dia Tuhan yang ingin dibalas budi. No, dia pingin inisiatifmu sebagai seorang anak. Haleluya. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, amin amin, untuk memuliakan-Mu. Katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa, Engkau menolong umat-umat-Mu. Tolong mereka, berkati mereka, biar mereka mengalami situasi yang baik. Berkat Tuhan dicurahkan buat mereka. Hamba berdoa Tuhan, didik mereka di dalam roh dan kebenaran. Didik mereka supaya mereka tidak membiarkan roh jahat kembali ke dalam hidup mereka. Supaya mereka benar-benar mengerti dan memahami bahwa hidup ini harus menjaga kekudusan, harus benar-benar tidak kompromi dengan dosa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni juga hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tidak bosan-bosan mendidik kami sampai kami timbul seperti emas yang murni. Hamba berdoa, biar malaikat-malaikat Tuhan menjaga mereka satu persatu, satu persatu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka dijagai, disertai oleh Tuhan, jauh dari yang jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kuasa yang menyertai mereka. Berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Hari ini seterusnya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami ya Tuhan. Biar gereja kami mengalami damai sejahtera. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang atur, Tuhan yang sediakan semuanya. Kami percaya ada kuasa yang menyertai gereja kami dalam pembangunan, di dalam keperluan. Semuanya Tuhan sediakan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gereja kami yang di GO Bapak, berkati Tuhan, tolong biar gereja kami segera dibangun, perizinannya, gedungnya, semuanya terbaik. Kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan permudah, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hari ini adalah
libur, kami juga berdoa Tuhan, biar aktivitas kami memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat kota kami Palangkaraya, kami minta hujan. Kami minta hujan di dalam nama Yesus. Biar hujan itu lebat. Tuh, hujan itu diberkati Tuhan. Dan ke tempat-tempat titik spot api yang masih terbakar maupun sisa-sisa supaya tidak terbakar lagi. Kami minta di dalam nama Yesus. Karena kami mau Tuhan udara di kota kami bersih. Kami minta dalam nama Yesus, Bapa, lindungi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, anak-anak kecil, anak-anak yang rentan, supaya mereka tidak kena ispa. Kami minta Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, biar kebaikan Tuhan mengalir buat kota ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Sekiranya ada umat-umat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan umat-umat-Mu mungkin ada yang merasa tidak enak badan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk umat-umat-Mu di tempat ini. Berkati mereka, biar mereka setia dibentuk, biar mereka setia mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan sama saya Bapak Ibu Saudara. Dengan iman katakan, dalam nama Yesus saya mengusir setiap roh jahat yang ingin merencanakan yang jahat kepada saya dan keluarga saya. Dalam nama Yesus saya perintahkan enyah dari hadapan saya, keluar dari hadapan saya, keluar dari hati saya, keluar dari pikiran saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sama-sama deklarasikan, saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya dibebaskan. Yang setuju dan percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Berkati umat-Mu yang berusaha, berkati umat-umat-Mu yang bekerja, berkati mereka sertai, berkati yang kuliah, yang sekolah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Pengumuman hari ini, ya, rencananya kita akan latihan musik jam 5 sore. Tapi kalau misalnya ada perubahan, kita akan lanjutkan. Tetap ada kegiatan Bapak Ibu Saudara ya di base camp. Ya, untuk anak-anak muda kita akan kumpul, kita akan membuat atau latihan untuk persiapan ulang tahun gereja. Ya, nanti apa rencana kegiatannya kita akan lihat nanti. Ya, saya sedang susun, doakan saja semoga semuanya baik. Tapi ada kemungkinan ulang tahun gereja kita undur harinya dan tanggalnya, ya, supaya kita bisa mengundang korwil kita di Palangkaraya ini. Oke, seperti itu aja pengumumannya. Tetap kegiatannya kita hari ini di Basecamp jam 5 sore. Lanjut nanti jam 7 malam untuk AMD. Oke, tetap baca firman, baik yang anak muda, anak AMD maupun juga Bapak Ibu Saudara ya. Yang lainnya baca firman, renungkan firman, dan setialah bergumul dengan Tuhan. Ya, sedangkan Tuhan dulu. Senangkan Dia. Oke, itu aja. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan berkati. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pastor. Ya Pak Yohanes. Selamat pagi Pak Robi. Pak Daud, selamat pagi. Ya, Pak Robi Bukarti, selamat pagi. Sehat selalu. Pastor. Ya, Joseph, selamat pagi. Bu Suri, Bu Sena, selamat pagi. Pak Henry. Pak Henry, selamat pagi. Halo Anita. Pak Daud, selamat sukses Pak Daud. Shalom Pak Yohanes. Selamat Pak Daud. Tuhan berkati Pak Daud. Daud. Pak Henry,
Bu Saina, selamat pagi Bu Saina. Bu Saina, selamat pagi Bu Saina. Iya, semuanya Tuhan berkati ya. Jangan terlalu banyak main di luar dulu karena asap mungkin. Kalau asapnya kurang silahkan ya. Kalau perlu keluar pakai masker. Masker kesehatan ya. Oke. Pak Yeskel Pandi, Tuhan berkati ya. Oke semuanya. Semangat pagi. Pagi. God bless you ya.